Sore hari itu, aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah bapak mertuaku. Ya, bapak mertuaku siang tadi sudah menelponku dan meminta agar aku dan kedua anakku datang ke rumahnya sore hari nanti. Randi, Vira, ayo cepet, nanti keburu maghrib loh. Seruku ke anak-anakku. Kala itu aku masih memakai sarung dan baju hitam kesukaanku ketika sholat. Pintu depan terbuka. Terlihatlah anakku Randi terburu-buru mencari sandal. Loh, Viranya mana kak? Biasa ya, cewek, dandan, seru Randi, anak pertamaku yang umurnya hanya berselisih 2 tahun dari adiknya yang bernama Vira. Tungguin, Vira muncul dari pintu samping, terlihat wajah cantiknya yang tanpa bedak. Kami pun akhirnya berangkat ke rumah bapak mertuaku yang jaraknya tidak lebih dari 200 meter. Anakku berjalan di depan, terlihat mereka berdua saling bercanda. Ya, kami membangun rumah tidak jauh dari bapak dan ibunya Fani, istriku. Memasuki halaman rumah bapak, kedua bocah manis itu langsung berteriak, "Akung, Uti." Ya, Akung adalah panggilan sayang mereka kepada kakeknya yang berasal dari Eyang Kakung, dan Uti itu dari kata Eyang Putri. Mereka pun langsung berlari, mendekap Akung dan Utinya yang sedari tadi sudah membuka tangannya seolah-olah sudah kangen berat dengan cucunya. Mereka pun langsung duduk di pangkuan Akung dan Uti. Memasuki halaman rumah bapak mertuaku memanglah nampak asri, apalagi masuk ke taman di samping, tempat mereka sedang bercengkrama sekarang. Sebuah taman yang dibatasi tembok di ketiga sisinya, dilapisi batu belah dari depan nampak tertata sangat elok. Sebuah paludarium sedang tertata indah dengan bebatuan dan bonsai yang ditata menyerupai hutan tropis. Ditambah asap mesin kabut mini yang bergerak mengayun seiring air menetes dari puncak tatanan batu alam. Aglonema, janda bolong, pilo-piloan, anggrek, dan berbagai macam tanaman hias nampak memenuhi sisi di dalam taman. Posisi paling pinggir terdapat sebuah aviari seukuran bak truk, lumayan besar, dipenuhi berbagai macam burung yang saling bersautan berkicau. "Assalamualaikum," seruku sambil memasuki taman samping rumah. Terlihat cangkir teh yang tersisa sepertiganya. Kebiasaan bapak dan ibu mertuaku yang sering aku lihat di kala pagi dan sore. "Waalaikumsalam," sahut bapak dan ibu mertuaku. "Sini, Rian, duduk. Randi sama Vira hari ini udah jajan apa belum? Kalau belum, Uti punya jajanan tuh di dalam. Sana, ambil sama Uti," seru bapak mertuaku melepaskan Randi dari pangkuannya. Ya, namaku Rian. Sedari kecil aku sering dipanggil Ian. Mungkin waktu itu aku belum bisa mengucapkan huruf R. "Ayo," sambung Uti sambil menggandeng tangan Randi dan Vira untuk masuk ke dalam. Tinggallah kami berdua. Sesekali bapak menyeruput teh yang sudah terlihat dasar cangkirnya sambil menyimak warna-warni yang terpampang di taman kala itu. Aku yang menggantikan ibu yang sedari tadi sudah merasakan kursi kayu jati berbalut spons tipis di teras taman. "Yan, bagaimana kabar bapak dan ibu?" tanya bapak mertuaku sembari menoleh ke arahku. Alhamdulillah, bapak dan ibu sehat-sehat. Tadi malam juga sudah video call sama Randi dan Vira," jawabku. "Alhamdulillah kalau sehat." Sudah berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun kami sudah tidak bertemu. Kalau ingat bapakmu, aku pasti ingat deretan kos-kosan sepanjang selokan Mataram tempat kami dulu menangis, mengeluh, tertawa menggayung ilmu. Bapak kangen Dean, cerita bapakku sambil menatap air yang bergemericik disertai asap dari mesin kabut. Ayahku dan bapak mertuaku adalah sohib seperjuangan dalam menempuh pendidikan sarjananya di kota Yogyakarta. Kakekku asli Solo, mengadu nasib menjadi perantauan di Pontianak. "Bapak pengen ke Pontianak. Bapak pengen bertemu bapakmu," sembari kembali bapak mertuaku menoleh ke arahku. "Oh iya pak," jawabku pasrah atas keinginan orang tuaku ini. "Bapak
Juga kangen deh sama keluarga di Lampung. Keponakan-keponakan, ya sekalian mau berziarah ke makam Mas Bram. Dan ibumu juga pengen ketemu adiknya, sambung bapak mertuaku seraya melirik kepadaku. Ya, bapak mertuaku ini mempunyai saudara kembar, namanya Pade Bramantio. Sedang bapak mertuaku sendiri bernama Rahmantio. Sering bapak bercerita jika mereka berdua selalu bersama-sama kemanapun pergi. Namun kisah hidup membawa Pak Debram ke Lampung setelah menikahi adiknya ibu. Istri Pak Debram adalah adik dari ibu mertuaku. Leh, kita ngobrol di atas saja. Bapak lupa, bapak belum kasih makan ikan. Sembari bapak beranjak dari tempat duduknya dan mengambil satu ember kecil yang berisikan pelet. Kami pun menaiki tangga kayu merbau, bekas bantalan kereta yang disusun rapi dengan finishing kusam transparan. Tangga itu membawa kami berdua ke sebagian atap rumah yang didesain menjadi taman dan kolam koi oleh bapak. Kuning, emas, merah, hitam, putih, berbagai warna koi yang sudah sebesar lengan, bahkan ada yang sebesar paha terpampang di kolam yang dihiasi gemericik air. Di sebelah pojok terdapat genset yang sewaktu-waktu dipergunakan jika listrik mati dan solar baterai yang sudah kehabisan arus. Sambil menaburkan pelet segenggam demi segenggam, bapak menyambung pembicaraannya. Yan, nanti selama bapak dan ibu pergi, tolong ya diurus peliharaan di rumah. Selagi kamu bisa, ya kamu tangani sendiri. Kalau kamu memang pas sibuk, bisa minta tolong sama Juki saja, jelas bapak sambil sesekali menaburkan pelet. Ya, Juki adalah tetangga bapak yang seumuran denganku. Sedari kecil ia sering tidur di rumah bapak, bahkan segala biaya sekolahnya sampai tamat SMA ditanggung oleh bapak mertuaku. Di samping Juki menggarap sawah warisan orang tuanya, beberapa hari sekali dia pun membersihkan pekarangan, aviari, dan kolam ikan serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah jika bapak memintanya. Pelet, jagung, beras merah, dan pakan burung ada di bawah. Kalau buah-buahan untuk Beo habis, kamu bisa pesan lagi ke warung Pak Jo di kios buah pasar. Pak Jo sudah paham, bilang saja buah pakan Beonya bapak. Nji pak, jawabku. Oh iya, bapak hampir lupa. Beonya selain buah, kamu kasih pelet juga buat jaga-jaga. Kalau dia sedang tidak ingin makan pisang, biasanya bapak kasih makan mereka siang atau sore hari. Lanjut bapak mertuaku lagi. Bapak sudah beli tiket pesawat secara online. Besok pagi tolong anterin bapak ke bandara ya. Nih, ini sudah benar kan? Ujar bapak sambil menunjukkan file PDF di handphone Androidnya. Oh iya pak, sudah benar itu. Tiket ke Pontianak dan ke Lampung. Loh, bapak cuma 2 hari di Pontianak? Sembari aku melihat tiket memastikan jika tiket itu sudah benar. Tiket dengan kode tujuan YIA-PNK dan PNK TKG. Wah, bapak nggak ketinggalan zaman nih. Pesan tiket pesawat pakai online, ujarku sambil mengembalikan HP Android bapak. Yo iyo dong Yan, emangnya ibu mertuamu dibelikan HP malah disimpan di laci, katanya biar awet. Yowis, bapak cuma mau pesan begitu, sahut bapak mertuaku sambil tertawa. Masih di atap rumah, kami pun melanjutkan pembicaraan yang lain sampai hampir azan menjelang. Keesokan paginya, aku, istriku, dan anak-anak ikut mengantarkan bapak dan ibu ke bandara. Akung, Uti, hati-hati di jalan ya. Salam buat kakek dan nenek, ujar Randi dan Vira seraya memeluk Akung dan Utinya. Ya, ingat nasihat Akung. Mainan HP seperlunya, jangan lupa sholat ya, sahut Akungnya sembari melepaskan pelukannya ke Randi. Assalamualaikum. Akung dan Uti pun melangkah masuk untuk boarding. Kami hanya bisa melihat dari luar gedung bandara. Setelah bapak dan ibu berangkat, aku pun mendapat kesibukan tambahan untuk mengurus tanaman, burung, dan ikan koi. Hari itu aku menelpon Juki dan memintanya untuk membantuku, tapi Juki juga baru bisa membantu mulai hari Rabu. Setelah menyebarkan pelet ke kolam koi, aku pun mulai turun ke bawah untuk memberikan makan burung di aviari. Kutilang,
Perenjak, pipit, derkuku, kenari, murai, batu, dan banyak lagi burung dalam aviari itu. Setiap kotak makan telah diberikan tulisan oleh bapak. Ada ulat, hongkong, pur, pisang, dan lain-lain. Di dalam aviari ada 3 buah kandang burung besi yang berisikan burung beo yang cerewet dengan segala ocehannya. Mulai dari Assalamualaikum, Akung, Uti, Pancasila, dan lain-lain. Namun, yang menjadi perhatianku adalah kandang beo yang berada di sudut kanan, hanya diam di ujung tangkringan. Jangankan bersuara, mengibaskan kepalanya saja tidak. Dan setelah selesai memberikan makan, termasuk beo-beo bapak, aku pun langsung pulang. Sehabis maghrib, bapak telepon, hanya memastikan apakah peliharaannya sudah diberikan makan. Dan keesokan harinya, seperti hari sebelumnya, aku pun juga memberikan makan ikan dan juga burung di rumah bapak. Namun, ada yang aneh. Ada yang aneh di kandang beo yang berada di sudut kanan. Apa ini beo sakit ya? Kok papayanya nggak berkurang? Pikirku kala itu sambil memperhatikan mata beo itu yang seolah-olah berkaca-kaca seperti merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Sambil menenangkan diri, aku pun melanjutkan memberi makan dan pulang. Malam itu, bapak tidak menelpon. Mungkin sedang sibuk bercengkrama dengan bapak dan ibuku di Pontianak. Tiba-tiba handphoneku berdering. Halo Juki, ya gimana? Tanyaku. Mas Ian, besok saya bisa bantuin bersih-bersih dan kasih makan burung. Tapi agak sorean ya mas, ujar Juki di seberang telepon sana. Oh iya Juk, saya juga sepertinya besok agak sorean untuk kasih makan burung. Ya udah, sampai ketemu besok ya, jawabku menutup pembicaraan. Sebenarnya, aku kala itu masih terbayang-bayang mata dari beo yang berada di sudut kanan. Benar-benar seperti burung beo itu seperti sedang menangis. Mata yang berkaca-kaca dengan kepala yang menunduk. Berbeda sekali dengan 2 burung beo yang lain. Ketika tangan ini masuk, mereka akan mengangkat kepala dan berbunyi seolah riang menyambut makanan yang datang. Keesokan harinya menjelang maghrib, aku ke aviari bapak dengan terlebih dahulu memberikan makan ikan koi. Lalu aku pun melanjutkan memberikan makan burung yang diumbar banyak. Ketiga beo ini menjadi spesial karena kandangnya terpisah sendiri. Setelah memberikan buah kedua kandang beo, aku mulai memperhatikan pepaya yang menggantung di balik jeruji besi kandang beo di sudut paling kanan. Mataku kala itu terbelalak. Kok masih utuh juga? Peletnya juga nggak berkurang, pikirku, dan agak bingung. Dan berkesimpulan jika burung ini sakit kembali dengan matanya yang berkaca-kaca. Belum hilang rasa kagetku, di balik tembok aviari tiba-tiba ada suara srek, srek, srek. Nah, ada Juki itu lagi nyapu. Juki, sini, teriakku sambil mengganti pepaya di kandang beo yang paling kanan. Srek, srek, srek. Suara itu masih terdengar jelas, namun tidak ada jawaban dari Juki. Malah, sudah lapar toh. Sudah lapar toh. Suara itu terdengar, tapi itu seperti bukan suara Juki. Apa mau beli makan Juk? Kalau mau beli ini uangnya, jawabku dari dalam. Namun tidak ada jawaban sama sekali dan suara itu tidak muncul lagi. Sekitar 5 menit kemudian pintu aviari terbuka dan ternyata Juki. Mas maaf telat, ujar Juki. Telat gimana? Dari tadi kamu nyapu di samping kok, jawabku. Enggak mas, ini baru datang abis nganterin istri beli obat batuk, saut Juki. Di sini perasaanku mulai tidak enak, tapi aku kala itu tidak mau bercerita ke Juki. Kalau udah kesorean besok aja Juk, bersih-bersihnya, ujarku sambil merapikan stok pakan. Ya udah yuk, kita pulang aja. Udah mau maghrib Juk, ujarku sambil keluar dan siap mengunci aviari. Bada Isa kala itu bapak menelpon. Yan, burungnya aman? Tanya bapak di ujung telepon sana. Aman pak, tapi jawabku dengan keraguan. Tapi kenapa Yan? Tanya bapak mertuaku kembali. Anu pak, sampai tadi sore beo yang ketiga di pojok diem aja ya semenjak bapak berangkat. Bahkan buah pepayanya pun gak pernah dimakan. Juga pelet di wadahnya utuh. Apa beonya sakit ya pak? Jawabku sambil menjelaskan sedetailnya, takut ada yang salah. Beo ketiga? Loh, beo bapak tuh tinggal 2. Yang di ujung itu sudah mati seminggu yang lalu.
Bapak kuburin di samping aviari di balik tembok, ujar bapak terdengar dengan nada meledek. Kaget bukan kepalang ketika bapak bilang kala itu burung beonya hanya dua. Hmm, Pak, belum sempat aku bertanya, bapak pun sudah terlebih dahulu bercerita. Memang, dulu itu ada 3 ekor. Tapi yang satunya itu beo yang paling bapak sayangi sudah mati seminggu yang lalu. Beo itu bapak dapat dari Pak Debram ketika berkeliling melihat kebun karet punya Pak Debram di Lampung. Dari kecil belum keluar bulu sudah bapak rawat karena sudah kebiasaan waktu kecil bapak suapin itu burung ya terus bilang sudah lapar toh, sudah lapar toh. Burung itu terus bersuara begitu kalau minta makan. Kurang lebih usianya udah 25 tahunan Yan. Ya udah tua, cerita bapak di ujung telepon sana. Ya sudah, bapak mau istirahat dulu, capek, apalagi besok harus berangkat ke Lampung. Assalamualaikum. Bapak menutup telepon sebelum aku mengutarakan keheranan dan keanehan apa yang aku alami sore itu. Waalaikumsalam Pak, jawabku dan mengakhiri telepon. Otakku masih berputar keras tentang kejadian sore tadi dan suara yang berkata, sudah lapar toh, sudah lapar toh. Apakah ini sebuah pertanda? Keesokan harinya giliran Juki memberikan makan burung dan ikan biasa. Aku ada di pekerjaan yang sampai maghrib. Teng, teng, teng. Jam lemari berbunyi 10 kali. Aku pun terbangun dan kala itu aku merasakan situasi agak mencekam. Malam yang biasanya sedang-sedang saja menjadi terasa dingin sampai kala itu aku harus mengambil jaket. Terfikir kedua bocah yang tidur di kamar di atas pasti kedinginan. Aku pun melangkahkan kaki menyusuri tangga kayu dan terhenti di tengah tangga. Aku ikut, terdengar suara Vira lirih dari dalam kamar. Aku, Randi ikut juga. Sepertinya Randi juga mengigau. Pasti mereka kedinginan, pikirku mempercepat langkah. Dan ketika aku membuka pintu kamar Vira, ternyata kala itu Vira sedang terduduk dengan mata terpejam sembari mengulurkan tangan seakan-akan takut ditinggalkan. Vira, aku mendekatinya dan akhirnya Vira membuka matanya. Aku gendong menuju ke arah kamar Randi. Ternyata kala itu Randi pun sama, sudah duduk sambil memanggil, "Akung, tunggu." "Kenapa nak?" tanyaku kepada mereka berdua. "Aku mau pergi. Randi sama Vira ditinggal," ujar Randi kala itu sambil terisak. Aku naik kereta kuda bagus banget. Terbang ke langit ya," sahut Vira sambil meletakkan kepalanya ke pundakku. "Ya sudah, ayo tidur lagi. Kita tidur sama-sama yuk di tempat Kak Randy." Akhirnya di pertengahan malam, mereka pun tertidur berbantal lengan kanan kiriku. Namun, aku masih belum bisa memejamkan mata. Pikiran tentang kejadian setelah mereka berangkat ke Pontianak masih saja mengganjal. Apalagi ditambah kejadian malam ini, sepertinya ini bukanlah hal yang biasa. Di waktu subuh, aku pun terbangun mendengar teriakan dari istriku. "Mas, Mas di mana?" teriak Fani dengan keras sepertinya sedang menangis. "Mas di atas sama anak-anak," jawabku sambil keluar kamar. Lari mulai menuruni anak tangga. Terlihat istriku berdiri sambil membawa handphone menatap dengan mata yang berlinang. "Mas, Bapak masuk rumah sakit," ujar istriku sambil memberikan handphonenya. "Mbak Fani dan Mas Ian, kami mau mengabarkan kalau Om Rahmantio sakit dan sekarang sudah di IGD. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dokter." Itulah isi SMS dari Andri. Andri adalah anak dari Pak Debram yang kala itu ditunjukkan Fani. "Kamu sudah telepon Andri?" tanyaku ke Fani. "Sudah Mas, katanya Bapak tiba-tiba merasakan dadanya sakit dan sesak nafas. Bapak sudah sempat pingsan Mas." "Gimana ini Mas?" cerita Fani sambil menangis memelukku. Ya sudah, ya sudah. Kita tunggu kabar dari Andri dan kita berdoa semoga Bapak tidak kenapa-napa ya, jawabku mencoba menenangkan istriku. Sampai dengan matahari terlihat, kami merasa tidak tenang. Kami pun selalu menanyakan keadaan Bapak melalui Andri. Aku pun mencoba video call melalui Andri untuk bicara dengan Ibu. Ya, kami ingin menghibur Ibu. "Halo Bu, mudah-mudahan Bapak segera sehat ya Bu.
Ibu yang sabar, kataku mencoba menghibur ibu mertuaku yang terlihat diam dengan matanya yang sayu dan berkaca-kaca. Kejadian di sore itu tentang Beo teringat kembali dengan matanya yang berkaca-kaca. Ketika hari menjelang siang, aku pun pergi ke rumah bapak mertuaku untuk memberikan makan ikan koi dan burung. Betapa kagetnya ketika aku membuka pintu aviari dan lagi-lagi mataku melihat ke arah kandang Beo. Di sudut kanan hanya ada pepaya yang masih utuh dan pelet di dalam wadah. Tidak terlihat lagi Beo yang kemarin terdiam saja di ujung tangkringan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sahutku dalam hati. Belum habis heranku, tiba-tiba terdengar teriakan Fani yang memanggilku dari jalan masuk rumah. Mas, Mas, Bapak Mas, teriak Fani memanggil sambil duduk bersimpuh di dekat kursi panjang kayu teras. Mas, apa Mas? Bapak meninggal dunia, lanjut Fani sambil menangis sejadi-jadinya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku berucap seraya memeluk istriku, ku dekapnya ia di dadaku sambil ku ciumi kepalanya. Bunda yang sabar ya bun, sabar. Allah mencintai Bapak. Allah ingin Bapak kembali lebih dekat dengannya. Allah sayang sama Bapak bun. Semoga Bapak mertuaku mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi keesaannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Wow, itu kisahnya sungguh luar biasa ya. Horornya mungkin lebih sedikit ya daripada ini, kisah sedihnya yang dapat banget, jadi saya tersentuh banget. Luar biasa intinya. Ya, jadi kisah horor itu tidak selalu penampakan setan ya, tidak selalu penampakan hantu-hantu, dan ini dapat banget nih, emosinya dapat banget di sini. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya. Kami mencoba selalu untuk terus memberikan variasi-variasi dalam segmen horor misteri ya, supaya semua teman-teman di rumah tetap terhibur, terutama para penikmat horor misteri. Ya itu aja, dari di sini banyak hikmah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan pertanda semua orang pasti pernah mendapatkan satu pertanda ketika akan kehilangan salah satu anggota keluarga. Dan sekali lagi semoga bapak mertuanya Mas Ian bisa diberikan di tempat yang baik di sisinya, amin. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan untuk yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang punya cerita silakan bisa dikirim ke kami ya. Nanti kami akan coba garap lagi dan akan kami bawakan di nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ditunggu ya teman-teman, kisah-kisahnya yang menarik, yang horor misteri berdasarkan kisah nyata, apapun bolehlah, bebas. Kalau di Ilo bercerita bebas. Dan semoga kisah tadi bisa menemani malam minggu teman-teman semua di rumah. Buat yang nggak kemana-mana bisa pantengin channel Ilo bercerita dan juga Extreme Movie. Tadi ya mantep tuh, yang 1 jam ya, kisahnya luar biasa. Semoga bisa menemani malam minggu teman-teman semua di rumah. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di Ilo bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.